Dia aneh lagi itu yang jadi pengikutnya. Nah, itu yang paling aneh. Seperti halnya beberapa tahun yang lalu viral itu orang yang disebut sebagai wali bisa jalan ke sana kemari dengan mengendarai macan putih. Nah, masih ingat atau tidak itu? Joko Kendil. Ya, banyak orang yang mengatakan wah ini wali, levelnya level wali, dia punya karomah. Sehingga banyak orang yang ngalap berkah, banyak orang yang cium tangan bolak-balik. Memang orang Indonesia ini menurut beberapa penelitian itu kan IQ-nya kan masih termasuk mayoritas rendah apabila dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Jangankan dengan negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dibandingkan dengan negara tetangga seperti halnya Malaysia dan Singapura saja, IQ mayoritas masyarakat Indonesia itu terbilang rendah. Ya. Terbukti dari apa? Terbukti dari begitu mudahnya mayoritas masyarakat kita ikut-ikutan terhadap sesuatu yang sebetulnya itu sudah terang-terangan bertentangan dengan nalar dan logika. Apapun alasannya, itu sudah terang-terangan. Kita bisa, orang awam saja bisa membedakan ini sebetulnya orang benar-benar pinter atau tidak. Itu kan? Makanya para ulama menyampaikan tentang kaitannya ketika ingin menghukumi sesuatu itu nahnu nahkumu bidzawahirihi wallahu ya'lamu bisarairihi. Kami ini hanya menghukumi sesuatu yang tampak. Ketika tampak ini orang pinter ya kita katakan bahwa dia pinter. Dilihat dari bagaimana pengetahuannya, bagaimana intelektualitasnya dan keilmuan lainnya. Tapi kalau misalnya ini orang kelihatan bodoh ya kita harus hukumi bahwa dia memang orang bodoh. Ya itu yang harus kita lakukan. Yang ini dilakukan pula oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Ketika kita ingin melihat ini orang pintar atau tidak, dilihat saja dari omongannya. Mencerminkan orang pintar atau tidak. Kalau misalnya mencerminkan orang pintar ya kita katakan pintar. Kalau tidak ya jangan. Apalagi kita ikut-ikutan. Jadi orang Indonesia itu makanya jangan heran dulu Nusantara negeri kita itu dijajah oleh Belanda lebih dari 300 tahun lamanya. Kenapa? Karena mayoritas daripada penduduk negeri kita adalah orang-orang yang secara IQ mohon maaf bisa dikatakan rendah ya, bisa rendah apalagi secara iman. Jadi IQ-nya lemah, imannya apalagi lemah, mudah diiming-imingi dengan materi ya, pada akhirnya kemudian rela menggadaikan akidahnya, menggadaikan imannya. Maka di sini ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai akal oleh Allah, dikaruniai logika, dikaruniai hati nurani oleh Allah. Maka di situ seharusnya digunakan untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Lebih lagi orang-orang yang beriman dikaruniai dua pedoman kehidupan utama, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita ingin mengetahui orang itu yang konon bisa ngobrol dengan bahasa semut atau bisa bahasa Suryani atau bisa mengarang 500 kitab agak lain. Kita ingin tahu itu orang sebetulnya wali atau bukan. Jangan-jangan wali saking kita levelnya saja belum nyampe misalnya. Kita tinggal lihat saja sebagaimana standar yang disampaikan oleh Imam Abi Yazid Al-Bustami. Beliau menyampaikan lau nadhartum ila rajulin, apabila engkau melihat seorang yang dia diberikan karomah sehingga ia bisa berjalan di udara, bisa terbang. Nah, kalau ini misalnya dia bisa bicara dengan semut, bisa bahasa semut misalnya. Jangan kau langsung menjadikan dia sebagai panutan. Jangan kau jadikan dia sebagai tokoh sehingga kita memuja-muja dia, kemudian memuji-muji, menjadikan dia sebagai imam, menganggap dia sebagai pemimpin, tauladan. Jangan, kata Imam Abi Yazid Al-Bustami Al-Baghdadi. Sehingga apa? Sehingga engkau timbang dulu bagaimana ketaatannya terhadap syariat, bagaimana ketundukannya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia tunduk dengan aturan Allah, dia sholat, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk juga dia benar-benar menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Allah Muhammad SAW sebagai pedoman utama dalam semua pemikirannya, semua sikapnya.
maka fa'lam annahu waliyyun min auliyaillah, maka ketahuilah bahwa dia memang benar salah satu di antara wali-wali Allah. Tapi kalau misalnya ternyata dia bertentangan dengan syariat, pemikirannya bertentangan dengan Al-Quran, Pak Ustadz tahu dia membenarkan semua keyakinan, membenarkan semua agama, bahwa siapapun orangnya bakal masuk surga apapun agamanya. Jelas ini bertentangan dengan syariat. Belum lagi masalah sholatnya, belum lagi bagaimana ia menghindari maksiatnya. Maka jelas kalau misalnya dikatakan wali, memang mungkin dia wali, tapi wali setan.